Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in wa ba'du. Bapak Ibu, mari kita mulai duduk ibadah kita ini dengan memuji nama Allah, dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Orang yang bisa sholat subuh berjamaah itu, di situ terangkum 3 kenikmatan utama yang dimiliki oleh umat mukmin, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Baik, ngaji kita hari ini nomor 2 ya. Babnya adab kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nomor 2 ya saya. Semoga tidak salah. Annallaha ta'ala qad farada 'alal mu'minina ta'atahu wa aujaba mahabbatahu. Dalil yang nomor 2, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan Bapak Ibu kepada orang-orang mukmin untuk mentaati Nabi Muhammad SAW. Dan Allah juga mewajibkan kepada orang mukmin itu untuk mencintai Nabi. Bapak Ibu main di 2 kalimat, mahabbah sama taat itu tidak sama Bapak Ibu. Jadi kalau taat itu adalah menerima tanpa kaif, menerima tanpa pertanyaan kenapa, mengapa, dan seterusnya, itu namanya taat. Kalau mahabbah itu mencintai karena saking mulianya, maka harus dicintai. Jadi namanya kemuliaannya tidak bisa diuraikan, karena saking luar biasa, maka kita kudu mencintai. Ya, cukup dengan 1 ayat yang sebulan yang lalu kita baca, bahwa Nabi Muhammad itu dihadirkan untuk membawa rahmat itu. Rahmat itu kasih sayang yang diberikan oleh Allah lewat kehadirannya Nabi. Karena Nabi hadir, maka Madinah jadi tanah haram. Karena Nabi hadir, tanaman kurma hidup. Karena Nabi hadir, di sini nanam kelapa, cabai, semuanya hidup. Itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lewat kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau tidak ada makanannya, ya mati semua di dunia gitu. Akhirnya kita wajib mencintai. Yang tidak bisa mencintai, yang tidak bisa mentaati, masih ada sebenarnya pekerjaannya. Minimal dia tidak menghina, tidak merendahkan. Udah harusnya begitu. Jangan kalau tidak tahu malah menghina, sudah nggak ngerti malah mencaci, sudah nggak paham malah merendahkan. Gitu. Sudahlah, kalau situ punya Nabi sendiri, ini umat mukmin punya Nabi Muhammad, ya sudah nggak usah saling direndahkan, karena semua Rasul itu prinsipnya sama kalau di hadapan Allah, sama-sama mulia, sama-sama diangkat, sama-sama diagungkan, kan gitu. Dalilnya yang pertama surat Muhammad ayat 33. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, kalian taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kalimatnya sama, sama-sama taat. Jadi taat itu mengerjakan, menerima tanpa ada keraguan, tanpa ada pertanyaan, itu sudah ibadah. Jadi kalau Bapakku mengerjakan sholat subuh 2 rakaat itu nggak usah pakai bertanya. Sebenarnya kalau subuh itu kan enaknya kan 4 rakaat ya, badan kita masih enak, inilah pikiran kita seger, jadi sholatnya agak banyakan gitu loh Pak. Kalau zuhur itu ya 1 aja gitu. Karena dulu itu kita lagi capek, waktunya makan siang. Ini orang namanya tidak taat. Karena sholat 2 rakaat itu memang sudah dibuat oleh Rasulullah seperti itu, dari Allahnya udah begitu. Orang taat itu menerima aja, 2 ya 2, 3 3, 4. Jadi bukan malah bertanya. Kalau ngikutin enaknya itu kayak orang ahli kitab, Bapak. Ahli kitab itu kan hobinya menyesuaikan dengan enak tubuhnya. Jadi taatnya dihilangkan, ego pribadinya dinaikkan.
Jadi ketika dulu turun ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam itu, orang-orang ahli kitab itu bilang kami puasa kalau di musim panas berat, kalau di musim dingin ngantuk. Akhirnya dia puasanya kapan? Robi itu antara syita sama saif, antara musim panas sama musim dingin. Karena dia merasa merubah perintahnya, akhirnya puasanya juga ditambahin. Yang diperintahkan 30, dia puasanya 50 hari. Nah, itu namanya nafsu, Bapak Ibu. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau ngomongin taat itu tidak usah pakai bertanya kenapa sih? Ya kalau disuruh dikerjain aja. Misalnya Nabi nyuruh Bapak Ibu kalau minum suruh sambil duduk, karena Nabi pernah menyatakan la yasrobanna qa'iman kal himal. Salah satu di antara Bapak Ibu jangan ada ya yang berani minum sambil berdiri seperti himar. Nah, Bapak Ibu itu tidak perlu melakukan penelitian dulu. S1, S2, S3, profesor, ngapain sih minum berdiri apa nggak boleh gitu? Nggak usah. Orang taat itu dikerjakan aja. Kan sekarang ada juga orang yang belum meneliti, dia nggak mau percaya. Setelah meneliti baru dia percaya sama penelitiannya, tapi bukan sama wahyunya gitu loh. Padahal sabdanya Nabi itu kan wahyu, Bapak. Wahyu itu nggak perlu diteliti, sudah harus diterima karena mesti benar, mesti baik, mesti hebat. Itu Bapak. Lah, memang hukum awalnya yang namanya wahyu tidak pernah cocok sama akal, Bapak. Selalu bertolak belakang. Selalu bertolak belakang. Jadi kalau Kan'an itu pakai akal, Allahnya pakai wahyu. Akalnya Kan'an, Bapak Ibu tahu Kan'an? Anaknya Nabi Nuh itu. Jadi waktu wahyunya datang bahwa akan ada banjir bandang, semuanya akan ditenggelamkan, akalnya bicara. Sa'awi ilal jibal ya'simuni minal ma. Saya pengen naik ke atas gunung yang paling tinggi dan saya akan diselamatkan dari air itu. Pertanyaannya kan gampang. Mati atau hidup sih Kan'an? Itu aja, Pak. Mati. Karena wahyunya dilawan. Padahal yang disuruh yang ikut bapaknya, naik kapalnya. Kalau nggak naik kapal, lewat sampai. Biar. Ini orang-orang yang ngomong suka biarin kalau diceramain sama bapak ibunya dulu itu, ya akhirnya sekarang dia juga begitu. Anak-anaknya ceramah, sama ngomongnya. Ya. Ya tak? Wahyu itu Bapak Ibu. Itu kalimatnya Bapak Ibu kita kan dulu wahyu Bapak Ibu. Oh, kenapa ya orang kalau makan di tengah-tengah pintu nggak boleh gitu ya? Kenapa sih kalau makan di atas cobek nggak boleh? Kalau di kampung saya tahu Bapak Ibu sama Banda. Kan dulu nggak boleh makan di dalam cobek. Ya cobek bukan buat makan, kan buat ngambil ya. Masa makan di cobek? Nggak usah ditanya, emang kenapa sih nggak boleh? Nah, orang tua kita itu kalau ditanya begitu pasti kalau disuruh orang tua, dikasih ke orang tua nggak usah nanya kenapa. Saya bisa aja jawab, tapi kan ini wahyu, sahabat nggak usah nanya gitu loh. Kerjain aja. Kenapa kok makan di cobek nggak boleh? Saya bisa jawab. Jawabannya gampang kok. Saya sudah 60 tahun hidup nggak pernah makan di dalam cobek. Dalil itu. Masa kamu baru anak saya umur 5 tahun aja udah makan di dalam cobek tuh? Selesai urusannya kita. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad juga begitu. Jadi coba diangkat taatnya. Nah kalau sahabat-sahabat Nabi dulu tuh gini. Ini cara mentaatinya. Nabi pernah bilang sama mereka begini. Wahai sahabat-sahabatku, lo anna wara al-jibal hunaka atubun atuk minumi. Kalau saya sampaikan kepada Anda, di belakang gunung ini ada musuh yang jumlahnya jutaan, apakah Anda percaya dengan saya? Jawabannya yang luar biasa. Ya Rasul, apa saja yang Anda lakukan, apa saja yang Anda sampaikan, kami pasti percaya. Anda ngajak kami berjalan menyusuri gunung, lewat di bawah lautan, kami pasti ikut. Karena yang berbicara Nabi itu wahyu gitu kan. Woi, kalau nyari rezeki itu yang halal aja.
Karena kalau Anda bisa menghindari yang haram, di belakangmu itu ada rezeki yang halal. Maksudnya gitu. Ini kita kudu percaya nih, Pak. Oh, kalau bisa nolak rezeki yang haram, itu setelah buka pintu keluar dari rumah, itu ada rezeki halalnya sebagai pengganti rezeki yang haram. Bapak harus percaya itu. Kenapa harus percaya? Karena yang bilang wahyu. Karena Allah sudah menyediakan rezeki-rezeki kita yang baik-baik itu sudah disediakan. Cuma kita sering tidak sabar, sering tidak percaya juga. Kalau nggak ngambil yang haram ya nggak kebagian Pak Ustaz. Kalau nggak sekarang kapan lagi Ustaz? Kalau tidak saya siapa yang ngambil? Gitu. Dia kayaknya sudah bikin kampleng sendiri, kampleng bahwa harus ngambil yang haram gitu loh. Mari kita belajar taat, Bapak. Karena taat itu endingnya adalah kebahagiaan. Taat itu menerima apa saja. Ya kalau mau contoh yang lebih berat, ya Nabi Ibrahim, Bapak. Karena waktu Nabi Ibrahim itu wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, bayangkan fa'atammahu. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji dengan banyak perintah, banyak larangan, Nabi Ibrahim itu menyempurnakan. Susah kan dari bahasa lain, menyempurnakan itu artinya tidak ada celah sedikit pun, tidak ada kekurangan sedikit pun dalam mengerjakan perintah itu. Semuanya dibabat habis. Alasannya apa? Karena Allah pengen menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Gitu. Alasannya karena Allah pengen mengangkat Ibrahim menjadi imamnya. Kita pengen jadi punya imam yang baik, tapi kita aja tidak bisa sempurna dulu. Cara mengerjakan perintah ya agak susah ya Bapak. Susunan teksnya Al-Quran kan sudah bagus ya, doa yang Bapak baca tiap hari itu ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Jadi yang mau diimami itu udah orang bertakwa semua dulu, baru ada imam yang hebat, gitu kan Bapak. Kalau makmumnya nggak bertakwa, gimana imamnya hebat? Susunan ayatnya begitu, Pak. Ya kalau mau pemimpinnya hafid Quran, ya makmumnya kudu hafid Quran semua dulu. Baru nyambung tuh, connect sama doa itu. Oh iya ya, muttaqina imamah. Jadi dia pengen imamin orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau makmumnya banyak yang nggak mengaji, ya insya Allah pemimpinnya ya yang nggak doyan ngaji lah, kira-kira gitulah, paling gampang. Coba kalau semuanya doyan ngaji, pemilihnya itu, yang dipilih pasti kan yang sudah senang ngaji tak? Oh, gampang itu Bapak sebenarnya. Oh, pantesan. Jadi sekarang nih kita punya RT, punya RW, punya pejabat dalam tanda kutip itu ya, jarang ngimamin sholat subuh. Pernah nggak Bapak Ibu punya RT di sini ngimamin sholat subuh di Baitur Rahman? RT-nya Bapak Ibu itu loh. Bapak Ibu kayaknya takut banget sama RT, tinggal pernah apa enggak, cuma susah amat sih. Pernah apa enggak? Kalau enggak pernah, saya pengen doain semoga setelah ngaji ini itu ada RT yang berani ngimamin sholat subuh, kan enak aja coba. Kalau enggak naik sekarang, jangan begitu, jangan RW dulu dong. Bapak Ibu sudah pernah belum? Ada ketua yayasan, pembina yayasan ngimamin sholat subuh, misalnya gitu, kan bisa naik tuh Bapak. Akhirnya itu semuanya terseleksi dengan baik itu, Pak. Oh, Baitur Rahman keren. Ketua yayasannya ngimamin, gitu. RT-nya ngimamin, subuhnya baru tuh. Pak RW sih kayaknya biasa ngimamin ya. Pak Ridwan kan ya? Pak RW ini siapa? Pak Ridwan kan? Pak Ridwan apalanya banyak, kalau saya pernah dengerin beberapa kali. Mungkin beliau nggak tampil aja barangkali, tapi kayaknya sih apalanya banyak ya. Ya kita doakan lah. Kita doakan semoga ada imam yang sebaik itu. Baik. Yang nomor 2 Bapak Ibu, surat An-Nur surat 24 ayatnya 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun ayusibahum adzabun alim. Bapak Ibu ngaji kayak gini pelan-pelan aja lah Bapak. Mungkin lebih bisa dinikmati Bapak. Surat 24 ayatnya 63. Allah berfirman,
maka hendaknya takut, khawatir orang-orang yang mereka menyalahi perintahnya Nabi. Antusibahum fitnah, untuk Allah menimpakan kepada mereka fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau Allah menimpakan kepada mereka siksa yang pedih. Bapak Ibu cuma boleh pilih dua. Kalau Bapak Ibu menyalahi perintahnya Nabi, Bapak Ibu mulai takut dulu dah. Takut kalau Bapak Ibu kena fitnah. Fitnah itu urusan kecil-kecil. Fitnah itu urusan kecil-kecil. Namanya fitnah. Rumah tangga yang kesannya baik, nggak ada godaannya apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada petir, baik komunikasinya, baik ngasih rezeki yang luas, nafkahnya. Layangannya putus, itu fitnahnya Bapak. Padahal suaminya baik macam-macamnya. Tiba-tiba lagi gendong anak kecilnya, suaminya izin. Lagi di Eropa, bulan madu sama istri keduanya. Wes, itu namanya fitnah buat istrinya itu. Ya ibu yang sabar kalau begitu. Memang udah takdirnya Bu. Jangan-jangan memang ibu yang dulu melanggar sunnah Nabi, ya tak? Atau dibalik, suaminya lagi tidur, sudah stroke, ibu pergi sama yang lebih muda, sama aja kan, itu fitnah juga. Tapi saya pengen sampaikan ke Bapak begini. Jadi kalau Bapak Ibu menyalahi perintahnya Nabi, itu konsekuensinya cuma ada dua. Bapak Ibu dapat fitnah atau azab yang pedih. Kan Nabi Muhammad tuh menyatakan kepada Bapak Ibu, kalau makan itu ya yang baik. Kalau bahasa Al-Qur'annya kan harus halalan thayyibah. Tapi jangan lupa, bukan hanya itu, masih ada lagi sebagian kecilnya boleh tolong dibagi ke orang lain. Jadi kalau punya makanan enak, itu ada undang-undangnya, dibagi ke orang lain, kudu baik, kudu bersih. Jadi kadang-kadang dibaginya yang tidak dimakan semua, yang dibagi enggak, penyakit lah Bapak Ibu. Ada lagi aturannya. Kalau makan itu, orang lagi keriangan, kalau kata orang Jawa keriangan itu, yang wajib dihadirkan itu nomor satu orang miskin yang jarang makan enak, yang nomor dua orang soleh. Siapa itu simbolnya orang soleh? Jadi kalau dulu sahabat Nabi Ibrahim ketamuan orang-orang soleh datang, gembiranya bukan main. Orang soleh itu wajib dihadirkan. Kenapa harus ada orang soleh pada waktu keriangan? Karena orang soleh ini akan baca doa. Ya Allah, semoga berkah ini pernikahan gitu. Kalau orang solehnya nggak ada, nggak lama itu Bapak Ibu. Nggak lama itu artinya apa? Dua pilihannya Bapak Ibu. Karena melanggar undang-undangnya Nabi, orang solehnya nggak ada yang berdoa, orang miskinnya tidak ada yang di situ, dia bermasalah. Ya, nikahnya paling sebulan bubar Bapak Ibu. Makanya pengetahuan saya, siapapun yang menikahnya di kita ini, sunatan dan sebagainya, itu pasti ada ustadznya, pasti ada ustadz. Benar nggak? Pernah Bapak menikah tanpa ustadz? Kalau ada itu namanya ilegal. Pernikahan ilegal, pasti ada ustadznya. Nah, milih ustadz itu memang kemerdekaannya Bapak Ibu. Mau yang dipilih ustadznya celananya cingkrang semua boleh. Yang ustadznya pakai sarung boleh. Kalau kelasnya Pak Ma'ruf Amin kan dulu waktu jadi ustadz pakai sarung terus Ibu. Agak mahal tuh Ibu. Kalau udah pakai sarung kayak gitu udah mahal. Lah, serius kan? Kalau masih pakai celana cingkrang kan kalau masih murah lah Pak. Kalau pakai sarung biasa ya murah lah. Pokoknya sarung seperti Pak Ma'ruf mahal sekali, ya toh? Cingkrangnya ketinggian bisa juga murah Bapak. Cari yang sederhana-sederhana, yang tengah mahal sama murah itu ya tengah-tengah di antara itulah. Yang pakai sarung tetapi sarungannya benar, mungkin itu agak murah. Pakai jas. Gitu Bapak. Itu undang-undang loh Bapak. Jangan lupa, jadi kalau mau keriangan, ustadz wajib dihadirkan di situ. Tinggal Bapak Ibu pilihlah ustadznya yang mana, pasti harus hadir di situ. Dan itu sunnah. Sunnahnya itu begitu. Nah,
Ternyata setelah diilmiahkan, kayaknya agak benar ya Bapak. Agak benar tuh kebenaran ilmiah kan tidak berlaku di seluruh dunia tuh Bapak. Ya kebenarannya di daerah itu saja. Orang saleh itu kalau baca doa ya pasti sesuai dengan aturannya Nabi yang soleh. Nah, kalau azab itu ujungnya pasti nanti di akhirat. Jadi kalau di dunia ini dapat fitnah, akhiratnya dia akan dapat azab. Kenapa dapat azab? Ya, karena dia tidak mentaati Nabi. Akhirnya Bapak Ibu kalau pergi ke Madinah harus diangkat ayat seperti ini. Oh iya, ada cinta, ada taat, ada takut, itu harus diangkat. Sudah sering datang ke Nabi, takutnya belum diterima ziarahnya. Sudah salam sama Nabi, takutnya salamnya belum terjawab oleh Nabi. Ya itu aja yang disuruh. Makanya kita terus dimotivasi untuk bolak-balik pergi ke sana kan gitu Bapak. Baik. Yang nomor 3 dalilnya Bapak. Surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Allah berfirman. Ini sering kita dengar ayatnya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang telah datang kepada kalian dari Rasul Muhammad, apa saja Bapak kalimatnya itu, fakhuduhu, maka ambillah apa saja itu. Wa ma nahakum anhu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, fantahu, maka hindarilah, maka jauhilah. Pendek kan kalimatnya, yang datang dari Nabi diambil, yang dilarang oleh Nabi ditinggalkan. Gampang itu Bapak Ibu. Cuma ternyata antara mengambil sama meninggalkan ini pekerjaan sulit buat mereka yang tidak percaya. Buat mereka yang tidak yakin susah. Alasannya karena mengerjakan perintah Nabi itu butuh pengorbanan. Mengerjakan perintah Nabi itu butuh kesadaran yang tingkat tinggi. Karena perintahnya Nabi ini selalu berat ya. Berat itu dalam arti gini. Wong zina itu enak, tiba-tiba Muhammad datang, zina dilarang. Wong riba itu enak, tiba-tiba Muhammad datang, dilarang juga. Mabuk itu loh, enak, Nabi datang, dilarang juga. Berarti Bapak Ibu pengen ngambil ilmu apa nih? Oh jadi yang datang dari Nabi itu, lalu dunia begini, apa saja yang Nabi suruh kerjakan aja, yang dilarang kalau ditinggalkan. Jadi mengerjakan yang dilakukan Nabi itu tidak gampang ternyata, tidak gampang. Mungkin Bapak Ibu perlu ini ya, perlu baca data-data bagaimana Nabi Muhammad cara hidup lah ya, cara mengerjakan sesuatu, cara memberikan sesuatu gitu ya. Jadi kalau suatu hari ada 2 orang sahabat Nabi, ini kalau kita mau jadi orang hebat nih gitu. 2 orang bersaudara datang ke Nabi. Yang satu itu selalu datang ke Nabi dengerin ngaji dan lain-lain. Yang satu lagi itu kerja keras, berangkat sebelum subuh, pulang menjelang tahajud. Akhirnya yang sering kerja keras ini komplain sama Nabi. Nabi, ini orang masa nggak pernah bekerja, cuma ngaji terus. Bapakku tengok jawabannya Nabi. Nabi bilangnya begini, laula turzaku bihi, boleh jadi kamu dikasih rezeki itu gara-gara temanmu yang rajin ngaji. Gitu. Oh, apa ini maunya? Sarahnya loh, ini sarahnya dari Sahih Banjatun Nazirin itu. Ini hadis tentang tawakal yang terakhir ya, bab tawakal paling akhir sebelum bab istiqomah. 3 hari yang lalu saya baca di musola saya. Oh, jadi kalau ada sekelompok orang pekerjanya semangat, sekelompok orang ngajinya semangat, ternyata dua-duanya nggak ada yang salah kalau sama-sama memahami. Ini kata sarahnya Bang, yang sudah punya duit banyak, bantulah orang-orang yang menuntut ilmu itu.
Karena menuntut ilmu itu mengerjakan syariah, menjaga perintah Allah, mentaati perintah Allah, itu baik. Oh, rumahnya dua-duanya suruh ya kerjasama. Jadi kalau bapak ibu juga akan mengalami dua hal ini. Waktu kita masih dinas agak susah ngaji, nanti giliran bapak ibu nggak dinas toh, insya Allah rajin ngaji. Tak gitu tau. Hidup ini kan pasti begitu. Yang jelek itu cuma dinas susah ngaji, pensiun juga nggak mau ke masjid. Nah, itu memang agak jelek sekali lah. Yang mendekati baik itu ya tadi itu, masih dinas jarang ngaji dimaklumi karena dia dinas capek dan sebagainya. Tapi nanti waktu dia pensiun dia harus rajin ngaji gitu. Akhirnya bapak-bapak disuruh dibalik saat ini. Untuk nyarutang kita susah ngaji karena nggak ada waktunya itu, bapak-bapak disuruh ngaji pakai duitnya, biar sama-sama jalan. Gitu. Siapa ini orang yang orang yang ngapalin Quran? Karena itu berjuang tuh, hafal Qurannya dan sebagainya. Gak apa-apa lah, sekarang menterinya gak mau ngapresiasi orang yang ngapalin Quran, gak apa-apa. Kan dari dulu juga kita semua gak pernah ya belajar itu, tidak cuma ngapalin doang, itu kan kritik sebenarnya. Padahal Islam ini nyuruhnya kalau menuntut ilmu memang harus dihafalin. Nah, Bapak Ibu, zaman kita kecil aja harus ngapalin ini, ngapalin itu. Masa tiba-tiba sekarang belajar itu nggak usah ngapalin aja, pokoknya langsung bikin Gojek aja lah laku. Itu masa begitu? Masa proses sekolah harus begitu, Pak? Wallahu a'lam. Maunya apa saya nggak paham juga. Ini kalau kalimatnya dibawa ke rumahnya kita, yang datang dari Nabi dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan, maka jadi enak hidup, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau di rumahnya Bapak Ibu ada tamu, Bapak Ibu ikuti Nabi Muhammad, cara menerima tamu bagaimana? Bapak Ibu tuh kalau ada tamu ngobrolnya jangan lama banget, nggak ada sunnahnya. Kalau ada tamu tuh habis salaman, Bapak Ibu harus segera ke belakang, ceret ke belakang. Ngapain Bapak Ibu? Ngambil kambing muda, dipotong sendiri, dia masak sendiri, dikasih sendiri, karena tamunya orang mulia nih Bapak Ibu. Ini ada orang tamu ngobrolnya lama, minumnya nggak ada. Itu tuh nggak pernah kan Bapak? Karena waktu Nabi Ibrahim ditamuin sama malaikat itu begitu kepercayaannya, salaman sebentar, ya pergi ke belakang. Ya kalau nggak ada apa-apa, tinggal sekarang kan bosan tau kan? Bebek aja selamat. Pagi sore sate bangdun, bisa nggak disebutkan kayak sebut lah ya, kan bisa online kita. Artinya apa? Ini tamu yang disunahkan bukan diajak ngobrol lama, Bapak. Salaman, silakan duduk sebentar ya saya ke belakang gitu. Ke belakang lama banget ini ada. Balik orang gopo. Padahal dia lama ke belakang sampai setengah jam. Balik metu gerak wae sedotan tok siji tok. Iya opo kata saya. Ada yang datang itu ustaz pada waktu itu. Ustaz. Masya Allah. Ada lagi ustaz jangan-jangan datang ustaz nyusai begitu sampai bikin aturan. Lah Nabi yang nyuruh begitu, Nabi kan yang disuruh, bukan saya, Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ya, ada lagi yang nomor 2 yang sering susah dikerjakan oleh kita itu, Pak. Kalau ada tamu itu, Bapak Ibu itu langsung disuruh ngasih kunci kamarnya. Jadi kamar tidur Anda, ini mandi Anda, begitu. Akhirnya nanti tamunya yang ngomong, oh maaf saya tidak bisa nginep ya, katanya, lain waktu iso. Sekarang itu kalau ada tamu, belum duduk, udah ditanya, mau balik kapan sampai? Sampai gini ya. Itu kalau yang ditamuin saya baca ayat. Sampai kan bangun rumah juga ada kamar tamu. Oh ada. Terus buat apa? Ya kalau ada tamu biar nginep. Ini saya datang namu, biar saya nginep di kamar itu yang udah banyak setannya itu, biar tamunya datang.
setannya biar pergi. Bener nggak Pak Goni? Bener tuh, buat apa Bapak Ibu bikin kamar tamu ada AC-nya macam-macam terus nggak pernah ada tamu setahun ini? Undang dong kayak Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak bisa makan tanpa ada temennya. Nabi Ibrahim nggak bisa kalau ada tamu tidak nginepnya. Kudu nginep. Maka Bapak Ibu baca deh hadis-hadis yang siapa yang nginep di rumah Nabi, pengen tengok kegiatan malamnya Nabi. Karena dia pengen tahu ini apa nih pekerjaannya orang kok ahli surga banget itu. Kalau nggak nginep kan dia nggak tahu Bapak Ibu. Ternyata biasa saja. Malam dia bangun, ya sebelum bangun sudah dikerjakan ini gitu. Itu kan bertamu Bapak Ibu. Masya Allah, yes. Monggo Bapak Ibu, saya kalau baca begini ini dulu mikirnya gini, ya Allah ini rumah yang tamu datang banyak banget, nginepnya pada keleran gitu ya. Akhirnya kita kan angkat tangan lah Bapak Ibu. Semoga bisa bangun rumah yang ada kamar tamunya. Nah, sekarang udah ada Bapak Ibu sudah boleh bertamu lah sekarang. Sudah ada kamar tamunya di rumah saya. Boleh. Ada musolanya, ya lumayan lah. Dulu saya kalau ada tamu ada cuma nangis kayak kasur, tidurnya depan TV ruang tamu. Gitu ya. Sekarang sudah dibikin lah. Alhamdulillah. Karena ada ayatnya. Nah Bapak Ibu kan dari dulu kalau rumah di Kemang ini kan pasti ada ruang tamu dari dulu ya. Hanya masalahnya pernah ada tamu nginepnya apa enggak, itu aja yang perlu dibicarakan Pak. Kalau belum ada Bapak Ibu harus mencari. Biasanya kalau orang dari daerah itu banyak tamunya sih, mau nginep terus insya Allah ya. Itu nikmat luar biasa. Silakan disyukuri ya. Saya menikmati betul kayak gitu. Kalau ada tamu dari daerah, dari mana ya, dari kampung saya, alhamdulillah. Itu karena Nabi yang suruh, akhirnya suruh dikerjakan. Ada lagi yang lebih menarik, 3 hari undang-undangnya Nabi bilangnya harus dimuliakan. Jadi makanannya harus paling enak. Caranya bagaimana? Kalau tamunya siap nginep berarti harus disodorin kertas. Makan paginya apa, siangnya apa, dinernya apa, tulis. Sekarang kan nggak ada dalilnya untuk tidak menghadirkan. Wong semuanya bisa di online ini. Hari pertama saya mau makannya di SMP Sumarekon Mall Bekasi. Oke. Hari kedua saya mau makan di Mega Mall Bekasi. Oh siap. Yang ketiga saya pengen makan udin kombu Betawi. Udin kombu kan paling enak itu. Suapele itu nendang banget. Itu kewajibannya kita. Nggak punya duit, utang boleh. Untuk memuliakan tamu. Gitu loh Bapak. Jadi jangan kalau ada tamu apa aja dimasakin. Tamunya sudah kolesterolnya tinggi, pagi-pagi suruh makan soto Betawi, usus sama jeruan. Waduh. Sampai memateni aku tuh katanya. Mau ngangkutin namu ben sehat atau mau pateni iki katanya. Dan boleh ditawari dulu mau sarapannya singkong, apa mat pisang apa. Ini pagi tuh aku langsung disuruh ditembak soto Betawi. Bikin mati orang kan gitu kira-kira. Secara ilmiahnya kan gitu. Coba kita sodorin dalam sarapan apa sampai. Wes tak tulis nanti kita hadir. Wes aku makannya apa aja saya ikhlasin sampai. Nah ini kita boleh Bapak Ibu. Karena dia bilang apa seikhlasnya. Ya sudahlah pagi kita hadir singkong, pisang kan gitu boleh Bapak Ibu. Besok sarapan yang keduanya nasi uduk atau besok lontong sayur. Akhir itu Bapak Ibu itu sunnah Nabi yang suruh. Nabi datang pakai itu gitu loh Bapak Ibu. Yang dilarang itu kalau ada tamu Bapak Ibu sudah asem duluan. Datang lagi sampai kemarin datang ke sini. Kenapa sih kalau ada tamu kok Bapak Ibu kok takut banget nih loh Bapak? Ya bagus. Padahal dia saudara. Kalau yang nggak saudara kan sudah biasa lah kita. Nggak saudara baru ngetok pintu loh. Waalaikumsalam. Bilang Bapak nggak ada. Wih, bilang Bapak nggak ada. Padahal ada di dalam. Takut banget itu. Bahkan kita biasa gitu loh. Ceramahin orang yang di rumah kita itu suruh bohong. Pokoknya kalau ada orang datang
bilang nggak ada, karena sudah dengar berita nih modusnya itu kalau nggak dikenal datang katanya pengen ngerampok, pengen nyuri kan gitu, akhirnya dipukul rata semuanya. Siapapun yang datang ya dianggap tidak dikenal gitu. Saya pas sering banget gitu Pak, saya datang pakai helm, Waalaikumsalam, salam, cuek aja dia cuma belum, dia belum tahu saya. Ada apa ya Pak? Enggak, mau silaturahmi aja. Waduh, silaturahmi Pak, saya kan yang ada janji sama orang. Dia rumahnya belum pakai kacamata. Tapi pakai kacamata gitu. Dari pakai kacamata. Ustaz, sampai Ustaz kono wae. Kalau mau silaturahmi lah. Ustaz, kan silaturahmi tadi saya bilang. Tapi kan kita belum janji. Ya jangan silaturahmi enggak perlu pakai janji kali. Ya silaturahmi aja. Ada orang begitu tuh Pak Ibu. Ini kan keseharian Bapak Ibu tahu. Sudah ngaji, oh yang datang dari Nabi tolong diambil dikerjakan. Yang dilarang tolong jangan dikerjakan. Bohong apalagi dosa banget. Kalau ada tamu ya suruh diterima, minimal diterima di garasi aja kalau nggak kenal. Jangan, pokoknya kalau ada orang nggak dikenal usir. Waduh, jangan-jangan malaikat misalnya gitu. Bahaya sekali tuh. Tolong diterima lah Bapak Ibu. Makanya sampai keluar hadis Nabi, anak kecilnya Bapak Ibu hafal semua nih hadis Nabi riwayat Muslim Bapak Ibu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut falyukrim dayfahu falyuhsin jaro. Kalimatnya itu terulang. Siapa yang beriman kepada Allah dan dari akhir ngomong baik. Maaf Pak, lagi nggak ada orang, lain waktu aja ya Pak. Itu dong Pak. Urusan yang kecil-kecil ini tolong diambil yang baik. Kita ngaji nggak usah, baca semuanya, tapi ngerjainnya susah Pak. Mendingan yang kecil-kecil dikerjakan aja rutin, atau dikerjakan. Terus yang nomor selanjutnya itu Pak, Nabi Muhammad itu Pak, kalau ada tamu minta apa aja tamu itu dikasih. Artinya Pak, pulang dari silaturahmi itu selalu ada hadiahnya, selalu ada. Kalau bahasa kita apa ya? Ya bawaan kali ya, tantangan kali. Yang enak itu kalau silaturahmi ke rumah Ustaz, ada air zam-zam, gitu. Ustaz, rokok ya rono, aku rokok. Ya kalau masih seminggu pulang umroh, insya Allah ada minyak wangi. Itu silaturahmi itu enaknya begitu, Pak. Ya saya sih mencoba mengamalkan ya, mencoba mengamalkan. Loh, ini apa yang mau dibawa ini ya? Yang pasti kita cari apa yang bisa dibawa. Ya paling kepepet kepentok ya, saya kasih buku, bawa buku aja sampai. Tapi alhamdulillah yang di rumah saya itu kadang-kadang lucu ya. Tamu datang dua minta sarung, ada tamu selalu minta sarung. Yang kemudian dia setengah ustaz juga sih, kasih sarung. Besok saya ngaji berkatnya sarung. Ini nggak lebaran ini berkat sarung ya. Oh romannya gantian kemarin. Maka betul kata Nabi, tamu itu bawa rezeki sendiri. Apa rezekinya? Ya Bapak Ibu disuruh nyari-nyari apa ya sih rezekinya datang. Iya serius. Ya, jangan ditutupin, jangan dihalangi, apalagi disusahin. Gitu Pak. Ini kalau Bapak Ibu baca fikihnya Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili ini kan beliau masih hidup Syria Pak ya. Kitab fikih yang lumayan agak laku sekarang ini kan. Beliau di adab bertamu itu bahkan mewajibkan lahu ajrun fi dihadihi wa iyadi. Kita ini disuruh ngasih ongkos pulang perginya. Wah ya repot kalau tamunya dari Amerika, datangnya akhir tahun begini, ke Aceh aja 14 juta pesawatnya itu Pak. Lah kalau bolak-balik 8 likur Pak. Cukup buat umroh itu. Ya enggak apa-apa, mungkin ini tamu yang memang luar biasa. Ya toh, bonusnya lagi pada keluar ya toh Pak. Suruh dikasih ke tamu itu bisa jadi Pak. Nah, nanti kapan-kapan saya pengen nyoba bertamu kemana gitu dapat apa ya toh. Siapa tahu cocok ya toh. Ya alhamdulillah ya saya kalau bertamu di sini selalu ada sih dikasih tentengan ya alhamdulillah. Ustaz membawa apa lah saya ikhlasin sampean lah. Ono waktu ya waktu tak bobo ya toh. Karena apa ya wis dungo ae ra apa lah. Yang penting kan ditanya lah Ustaz membawa apa saya ikhlasin sampean coba kayak. Ya alhamdulillah.
Yang kayak gitu itu ini Bapak menarik kalau dikerjakan, karena Nabi Muhammad SAW yang menyuruh Bapak Ibu begitu. Terus apa Bapak Ibu? Yang nomor 4 surat Al-Imran ayat 31. Ini ayat juga Bapak Ibu sudah hafal ini ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Apa manfaatnya? Allah akan mencintai kalian dan memaafkan kalian. Ini ada 2 kalimat yang perlu disampaikan Bapak Ibu. Allah itu rahmatnya luas. Itu buktinya dalilnya ini ayatnya. Kalau Bapak Ibu bisa mencintai Nabi, Bapak Ibu dapat pahala 2. 1, pahala Bapak Ibu dicintai oleh Allah. Yang nomor 2, Bapak Ibu dosanya dimaafkan oleh Allah tuh. Padahal pekerjaannya Bapak Ibu cuma 1. Pekerjaannya apa? Mencintai Allah. Bapak Ibu akan dicintai oleh Allah dan dimaafkan. Kalau Bapak Ibu bisa mencintai Nabi Muhammad, maka pahalanya ada 2. Dapat cinta dari Allah dan Rasulnya, dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cintailah Nabi. Caranya boleh beda-beda. Yang penting ada kalimat mencintai Nabi. Gitu. Nah ini kalau di kita belakangan kan muncul semua redaksi sholawat itu dibuat oleh para ulama. Itu esensinya adalah mahabbatur Rasul. Apapun jenis sholawatnya Mbak, itu karena ungkapan bagaimana untuk menulis sebuah syair itu lalu jadi bait-bait senandung. Itulah cintanya mereka sama Nabi. Sehingga ada Maulidul Berjanji, Maulidul Tiba. Ini kan nama ulama semua, yang isinya adalah qasidah-qasidah. Intinya memuliakan Nabi. Orang Indonesia Masya Allah sudah nggak bisa nulis bahasa Arab, yang ada cuma kritik, terus disuruh moco ora iso, ngikuti ora gelem, dia benci. Sudah berjanji kagak kenal, dibahi kagak tahu, yang ada cuma wah itu bid'ah, sesat, masuk neraka juga. Lihat ya apa esensinya cinta kok diungkapkan sama sekian banyak orang, kan boleh tau Bapak silahkan tulis dong saya sendiri kalau nggak mau. Waduh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya sholawat Nabi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi, wah itu senandung Bapak. Ungkapan syair yang dibuat untuk mengiyakan Nabi Muhammad SAW. Ya kalau Bapak Ibu nggak mau, ya pakai cara yang lain. Pakai cara yang lain Bapak Ibu. Bangun masjid boleh. Nabi bangun masjid kan Bapak bangun masjid. Nabi bangun masjid itu hebat Bapak Ibu. Silsilahnya itu hebat. Artinya beliau bangun tidak ada unsur menyakiti orang Kuba. Karena pada waktu mau diwakafkan ke semua orang Kuba, tidak ada satupun tanah yang diambil oleh Nabi pada waktu itu. Karena Nabi tidak mau menyakiti siapapun. Karena kalau diambil salah satu, pasti ada yang disakiti. Akhirnya Nabi geser pindah tempat, ceret, yang sekarang Nabawi itu. Nabi tidak bangun di Kuba. Oh, kalau orang bangun masjid berarti asasnya kudu semuanya senang. Nah, semoga Bapak Ibu setelah masjid ini bagus. Yang dulu tidak suka sama masjid, yang benci masjid, kritik masjid, harusnya diundang, diajak syukuran dulu, baca doa bareng-bareng. Semoga masjidnya diterima setelah bagus. Kayak Nabi Ibrahim tadi bangun masjid, bangun Ka'bah, nangis. Ini kita kadang-kadang lupa sama hal seperti itu. Akhirnya dari dulu ngeritik masjid, gak suka sama masjid, sampai sekarang dia juga gak mau ke masjid. Karena gak ada pemungkasnya, gak ada undangannya, mungkin diajak nangis dulu lah. Sampai ke mau sehebat apapun, sesombong apapun, hari mati mesti di masjid nanti.
Wis nang masjid ra mungkin sampai disolati ning omah. Apa meneh ra disolati ora mungkin. Wong Islam deh kok. Kan itu bagian dari cara. Kadang-kadang kita lupa bangunnya semangat. Jadi cepet. Cuman ending akhirnya tidak ada closing statement yang menarik. Kita doalah sudah diterima di masjid. Gitu loh. Akhirnya kalau sudah diterima sama Allah, semuanya akan datang ke masjid. Nah, dalam doa itu kita sebutkan, ya Allah, ini masjid banyak dinamikanya. Ada yang tidak suka, ada benci di antara kita, ya kan? Ada gontok-gontokan di antara kita. Tapi mereka semuanya takut kepadamu, ya Allah. Doanya itulah kira-kira. Bapak Ibu lebih tahu lah kalau udah begitu. Kalau urusan nangis-nangis ini urusannya Pak Goni lah sekarang. Ya, Pak Goni sama Pak Rohim, dua orang lah suruh baca doa begitulah. Ada juga yang kerjanya cuma keriting terus, ya Allah, cuma nyumbang nih orang ketulis, ya Allah, sisi orang 16 orang popo wes. Sekarang mesinnya udah jadi, ya Allah, semoga mereka mau ke masjid. Kita bikin komitmen akan ke masjid gitu dong. Nangis doanya, ini kalau ada doa nangis malah bid'ah juga, lah susah kan Bapak Ibu. Nangis ikut Nabi Ibrahim kok bid'ah biji ini kan sih. Sudah mudah kabeh. Udah suruh Bapak Ibu ya? Ya. Udah. Udah pas habis ini Bapak Ibu lumayan kan dapat satu nomor. Tolong dicatat Bapak Ibu ya. Dapat nomor 2 ya toh. Pikirnya wa man wajabat ta'atuhu wa khurimat mukhalafatul lazima ata'atu ma'hu fi jami'il amal. Kesimpulannya dia bilang wa man wajabat ta'atuhu, kita wajib mentaati Nabi, maka diharamkan untuk menyalahi perintahnya. Oleh karenanya lazim bagi kita, kudu bagi kita beradab dengan Nabi di dalam semua kondisi. Kantor, rumah, semua kehidupan kita wajib berakhlak, beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling kecil masuk toilet lah Bapak Ibu. Masuk toilet kaki kiri, gitu loh Bapak Ibu. Itu adab Bapak Ibu. Ada lagi Al-Baqarah 228, ini adabnya Nabi. Nabi Muhammad itu tidak pernah mendatangi istrinya kecuali Nabi itu berhias. Termasuk Abu Hurairah, Ibnu Abbas, mereka bilang begini, inni uhibbu an atazinatul mar'atuli. Saya suka berhias sebagaimana istri saya berhias buat saya. Itu Nabi banget Bapak Ibu. Karena ayatnya berbunyi walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Wajib bagi istri-istri itu memiliki hak kewajiban yang sama terhadap apa yang dimiliki oleh suami. Kalau istrinya wangi, suaminya wajib wangi. Kadang-kadang banyak suami ego, istrinya wangi subhanallah, suaminya letak nauzubillah. Loh, bener gak? Tahu letak? Sebenarnya istrinya itu nggak suka, dia benci. Cuma kalau protes dikiranya ngajak berantem, sampai kita dianu kok repot mentok katanya. Wes menang ae. Loh, ini bukan urusan menang ae Bapak Ibu, urusan haknya. Istrinya suruh pakai yang bagus, minyak bagus. Bapaknya Masya Allah mandi belum, ini belum. Oh, udah langsung datang mereka. Nggak ada sunnahnya Bapak Ibu. Wallahi nggak ada sunnahnya. Benar nggak Ibu? Bu, selama ini suaminya Ibu bagaimana? Wangi harum luar biasa kalau ketemu Ibu atau sakar dewi? Bu, sakar dewi atau sudah sesuai dengan sunnah? Ya, saya nggak ikut campur dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.